Bisa mendengar yang mulia. Baik. Dari tergugat? Bisa mendengar yang mulia. Tergugat. Bisa mendengar yang mulia. Tergugat. Ya. Suaranya tidak terdengar itu. Coba dicek lagi. Bisa mendengar yang mulia. Sudah. Baik. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat PT atau CP ini. Baik. Matahari Surya Mitra Pangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat siapa yang mewakili? Terima kasih yang mulia. Hari ini tergugat diwakili Suaranya oleh... bisa lebih keras lagi nggak, Bu? Terima kasih yang mulia. Ya. Hari ini tergugat diwakili oleh saya Ibu Barkah Murah, kemudian Ibu Siti Fadlila, kemudian Bapak Raden Bayu Agus Priyanto, untuk Bapak Badrus Solihin, Bapak Rahadi Aris Baskoro, Bapak Tri Herianto, dan Bapak Novi Arianto mohon izin sedang bersidang di majelis lain yang mulia. Baik. Dari penggugat siapa yang mewakili? Penggugat, silakan penggugat. Terima kasih yang mulia. Ada saya Fungsiawan, ada Bapak Rinto Setiawan, dan teman-teman juga masih sedang menunggu yang mulia. Baik. Baik, agenda hari ini dari tergugat ya. Sidang kedua menyampaikan penjelasan tertulis terkait dengan sengketa gugatan. Betul yang menyampaikan mulia. dokumen, bukti-bukti pendukungnya, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami jelaskan ringkasan atas penjelasan tertulis yang telah kami sampaikan tadi pagi, bahwa gugatan penggugat untuk membatalkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang karena dalam proses tergugat, maaf, ini sengketanya ada 4 ya, ini sama semua ya? Tidak yang mulia, jadi ada 4 sengketa, yang 3 adalah gugatan atas surat ketetapan kurang bayar, 1 gugatan atas surat tagihan pajak. Untuk yang atas surat tagihan pajak kami sudah sampaikan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi formal karena bukan merupakan objek gugatan. Oke. Ya, silakan lanjut. Iya, terima kasih yang mulia. Gugatan penggugat untuk membatalkan SKP surat ketetapan pajak tidak berdasar karena undang-undang telah mengatur bahwa surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan dapat dibatalkan jika pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, dan pasal 60 PMK 17 tahun 2013. Atas kesimpulan penggugat bahwa SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan adalah tidak benar, karena faktanya pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan wajib pajak pada kolom tanda terima SPHP. Atas kesimpulan penggugat bahwa surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak disampaikan adalah tidak benar, karena faktanya pemeriksa menyampaikan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan kepada wajib pajak secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan wajib pajak pada kolom tanda terima undangan. Terkait jangka waktu pemeriksaan, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 15 tahun 2018 mengatur bahwa pengaturan jangka waktu pemeriksaan digunakan sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen sehingga dapat mengukur kinerja pemeriksa pajak dan kegiatan pemeriksa pajak. Bahwa tata cara penerbitan surat ketetapan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023. Penggugat menyampaikan sengketa tentang penerbitan surat ketetapan pajak, namun dasar hukum dan alasan yang digunakan sama sekali tidak berbicara tentang prosedur dan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03 Tahun 2013 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 07 PJ Tahun 2017 yang dijadikan dasar hukum oleh penggugat bukan merupakan norma hukum yang mengandung sanksi hukum, namun merupakan norma administratif yang mengatur tata cara dan prosedur serta teknis administrasi dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme pemeriksa pajak. Karena merupakan norma administratif,
maka ketentuan tersebut tidak mengatur akibat tidak terpenuhinya ketentuan jangka waktu dalam setiap tahapan proses pemeriksaan. Dengan demikian, terlewatinya jangka waktu dalam beberapa tahapan yang didalilkan penggugat sebagaimana diuraikan tidak mengakibatkan cacat hukum atau batalnya surat ketetapan pajak dimaksud. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim, kami sampaikan bahwa terdapat sengketa serupa yang telah diputus oleh pengadilan pajak, diantaranya dengan putusan nomor PUT 000979/2023/PP/M.3A tahun 2024. Demikian majelis hakim. Terima kasih. Baik, ini penjelasan seluruhnya ya, Bu. Atas 3 ketetapan sengketa atas surat ketetapan pajak majelis. Oke. Untuk yang atas STP, kami juga sudah sampaikan penjelasan, intinya tidak memenuhi ketentuan formal majelis. Oke, selain dari tidak memenuhi ketentuan formal, penjelasan terkait yang tadi itu berlaku juga untuk STP? Berlaku juga, Berlaku juga ya. betul. Karena ini Tidak- atas pemeriksaan yang sama majelis. Tidak memenuhi ketentuan formalnya karena itu bukan objek gugatan. Betul majelis, karena menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak Bagaimana kurang diatur? bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi di sini tidak menyebutkan surat tagihan pajak. Oleh karena itu kami berargumen bahwa surat tagihan pajak bukan merupakan objek gugatan. Nah, kalau ada yang dipermasalahkan oleh wajib pajak misalnya itu berarti harus gimana, Ibu? Terkait surat tagihan pajak, wajib pajak bisa mengajukan permohonan sesuai pasal 36 ayat 1 huruf C Undang-Undang KUP untuk meminta pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak. Apabila berdasarkan keputusan yang dilakukan sesuai permohonan tersebut masih wajib pajak tidak puas, baru mengajukan gugatan. Demikian majelis. Oh, jalurnya harus ke pasal 36 dulu ya menurut. Betul. Baik, baik. Kemudian dokumen apa saja yang disampaikan oleh tergugat di sidang hari ini? Yang mulia, untuk bukti atau dokumen yang sudah kami sampaikan hari ini yaitu sesuai yang ada di penjelasan tertulis yang sudah kami upload hari ini, yaitu terkait penyampaian SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan, kemudian beserta bukti pengirimannya atau resi pengiriman, kemudian juga terkait penyampaian SPHP, kemudian juga terkait berita acara pembahasan bahwa pembahasan itu memang sudah dilakukan. Kemudian undangan pembahasan hasil pemeriksaan itu juga sudah kami upload, termasuk di dalamnya juga berita acara pembahasan hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pembahasan, kemudian risalah pembahasan, kurang lebihnya ada sekitar 12 bukti yang hari ini yang kami upload yang mulia. Ya, berarti itu menjawab alasan-alasan gugatannya penggugat menurut tergugat ya. Baik. Itu yang mulia. Baik. Dari penggugat ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang disampaikan tergugat, silakan. Ada yang mulia. Ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pertama mengenai SE 15/2018. Kami mau bertanya dahulu kepada tergugat, apakah SE itu dasar hukum atau bukan dasar hukum? Ini kaitannya dengan sengketa apa, Pak? Tadi kan disebutkan oleh tergugat yang mulia. Oke. Tadi disebutkan bahwa SE ini menjadi dasar supaya hakim itu tidak boleh membatalkan SKP. Oke, baik-baik ya. Jadi kami mau tanya, SE itu apakah dasar hukum atau bukan dasar hukum menurut tergugat? Ya, itu SE isinya tentang apa, Pak? Menurut tergugat, di SE itu mengatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan itu boleh dilanggar karena itu adalah untuk internal kami, untuk monitoring. Oh, ya. Nah, kalau begitu kan kami langgar, hakim tidak boleh batalin SKP-nya. Mohon Nah, izin yang mulia. Bentar. Baik, jadi pertanyaan seperti itu. Gimana tergugat? Mohon izin sedikit meluruskan. Silakan. Bentar.
Ya, mohon izin Yang Mulia. Hmm, Sedikit meluruskan di dalam penjelasan tertulis kami tidak menyebutkan bahwa jangka waktu pemeriksaan itu boleh dilanggar Yang Mulia. Yang kami hmm, sebutkan di dalam penjelasan tertulis kami yaitu bahwa pengaturan jangka waktu pemeriksaan digunakan sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen. Begitu hmm. Yang Mulia. Kami tidak menyebutkan secara eksplisit seperti yang disampaikan oleh tergugat tadi. Mohon izin oleh penggugat tadi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu jawabannya. Belum Udah. belum Yang Mulia, mohon izin. Hmm. Itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah SE 15/2018 apakah dasar hukum atau bukan dasar hukum menurut tergugat? Ya, kalau seperti itu nanti disampaikan aja di penjelasan tertulis sidang berikutnya penggugat ya. Enggak, Yang Mulia tinggal jawab yes or no-nya saja Yang Mulia. Apa susahnya? Iya, majelis sudah memberi kesempatan kepada penggugat tergugat jawabannya seperti itu. Bukan, yang tergugat tadi tidak menjawab tertulis Yang Mulia. Tergugat tadi hanya menanggapi mengenai penjelasan saya tetapi tidak menjawab Yang Mulia. Oke, gimana tergugat mau menjawab tidak? Seperti itu. Sepertinya penggugat belum memahami jawaban kami Yang Mulia. Jadi Hmm. sudah tadi dijelaskan bahwa SE 15 ini hanya sebagai kontrol dalam memonitor manajemen kegiatan pemeriksaan. Sedangkan dasar hukum atas pembatalan surat ketetapan pajak itu jelas ada di undang-undang. Jadi pasal 36 ayat 1 huruf B atau untuk STP pasal 36 ayat 1 huruf C. Demikian Yang Mulia. Oke, gitu jawabannya. Belum Yang Mulia, mohon izin. Ya, Pertanyaan kami itu tidak ambigu. penggugat begini penggugat silakan jelaskan menurut penggugat harusnya seperti apa. Tidak perlu Yang Mulia, tinggal ditanya aja pada tergugat. SE 2018 itu apakah dasar hukum atau bukan dasar hukum? Kalau Yang Mulia mau jadi juru bicara tergugat, silakan Yang Mulia jawab aja deh. Oh, kok majelis yang harus jawab? Majelis tadi sudah mempersilahkan tergugat, jawabannya seperti itu. Itu tidak menjawab Yang Mulia pakai otak dong. Pertanyaannya itu yes or no jawabannya gampang sekali, mudah sekali dijawab. Ya harusnya bagaimana? Ya kami tidak tahu kan dia pejabat Yang Mulia, bukan kami pejabatnya. Ya justru majelis kan sudah memberikan kesempatan kepada tergugat. Jawabannya seperti itu. Majelis Yang juga Mulia tidak bisa memaksa, Pak. bukan yang memaksa, Yang Mulia mengerti nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya SE 15/18 itu apakah dasar hukum atau bukan dasar hukum? Sesimpel itu pertanyaannya. Iya, majelis tahu. Terus masalahnya apa? Masalahnya belum dijawab Yang Mulia. Iya, tadi jawaban tergugat kan seperti itu. Masa majelis yang harus menjawab? Makanya kalau majelis tidak mau menjawab, tidak mau jadi juru bicara, silakan tergugat menjawab saja. Pertanyaan sangat simpel. Apakah SE 2018 itu apakah dasar hukum atau bukan dasar hukum? Jangan-jangan menurut mereka ini sesuatu yang kita tidak sangka Yang Mulia. Ya, nanti sidang berikutnya penggugat buat penjelasan tertulis saja ya. Tinggal dijawab saja Yang Mulia, yes or no saja Yang Mulia. Mudah, tidak perlu bikin surat surat tertulis. Tidak sulit, tidak sulit. Ini jawaban gampang sekali. Jadi kunci sengketa ini ada di situ menurut penggugat ya. Bukan Mulia, kami hanya menanggapi tadi tanggapan dari tergugat. Tergugat yang menyatakan bahwa SE 2018 itu bla 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 bla. Kami hanya mau mempertanyakan apakah SE 15 itu menurut tergugat apakah dasar hukum atau bukan dasar hukum? Karena ini pengadilan, pengadilan itu ngomongin Dasar, dasar hukum. dasar hukum tentang apa, Pak? Dasar hukum tentang pemeriksaan pajak Yang Mulia. Pemeriksaan pajak. Iya. Oke, gimana tergugat mau dijawab apa enggak? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sudah dijawab sendiri oleh penggugat. Ini tentang dasar hukum tata cara pemeriksaan pajak menurut dia. Maka Hmm. dari itu, karena sengketa yang disampaikan oleh penggugat tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak, maka kami tidak menanggapi Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, SE itu tadi didalilkan oleh tergugat atau tidak? Mohon izin Yang Mulia. SE yang disebutkan oleh penggugat itu disebutkan dalam penjelasan tertulis tergugat enggak? Disebutkan, jadi di Nah, sini apa? disebutkan sebagai pedoman untuk memonitor dan kontrol manajemen dalam mengukur kinerja pemeriksa pajak dan kegiatan pemeriksa pajak. Demikian Yang Mulia. Oke, baik. Jadi seperti itu penggugat.
Mohon izin Yang Mulia Hakim, Majelis Hakim yang terhormat, ini kita orang akademis. Pertanyaannya sangat-sangat simpel. Apakah SE 2018 itu merupakan dasar hukum atau bukan merupakan dasar hukum? Dasar hukum itu ada di dalam Undang-Undang P3 mengenai peraturan pemerintah dasar hukum. Sesimpel itu Yang Mulia, tinggal dijawab yes, menurut kami iya dasar hukum, atau no, menurut kami itu bukan dasar hukum. Sesimpel itu Yang Mulia, ini orang terpelajar loh, kok nggak bisa jawab? Iya, buktinya seperti itu. Nanti tolong ditanggapi aja oleh penggugat bahwa Iya. penggugat tidak bisa menjawab misalnya. Silakan aja Apa Yang ditanggapi. Mulia? Mohon izin Yang Mulia, silakan aja nanti dituangkan secara tertulis secara lengkap. Oke, tetapi kan untuk hari ini kita perlu tahu dulu, menurut tergugat ini dasar hukum atau bukan dasar hukum? Yes or no dahulu. Nanti silakan dituangkan secara lengkap ditertulis. Oke, is oke masalah Yang Mulia. Kami perlu butuh ini dulu nih supaya tahu nih posisinya tergugat ini menganggap SE sebagai dasar hukum atau menganggap SE bukan dasar hukum. Ya, menambahkan majelis. Sebentar, Bapak. Memang Sebentar, ya. Pak. Baik. Baik, jadi posisinya seperti itu ya. Majelis tidak bisa memaksa tergugat untuk menjawab iya atau tidak. Nanti silakan ditanggapi aja oleh penggugat. Silakan ke masalah lainnya penggugat. Ada yang tanyakan lagi nggak? Menambah Yang Mulia. Baik, kalau memang SE 15 2018 ini tidak mau dijelaskan oleh tergugat apakah dasar hukum atau bukan dasar hukum, maka kami berpedoman bahwa ini bukan dasar hukum. Maka kami akan kembali kepada PMK 17 mengenai tata cara pemeriksaan. Semua pemeriksaan dimulai dari tata cara pemeriksaan. Nah, pertanyaan kami adalah di tata cara pemeriksaan itu sudah mengatur bahwa pemeriksaan itu maksimal 6 bulan. Nah, ada jangka waktunya. Sedangkan jangka waktu itu dilanggar. Nah, pertanyaan kami adalah di dalam PMK 17 itu, di mana di pasal berapa disebutkan bahwa tata cara waktu pemeriksaan itu adalah dalam rangka untuk monitoring. Di pasal berapa di PMK 17 tersebut? Oke, silakan tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Sejak tadi kami tidak pernah menjelaskan bahwa PMK 17 ada pasal yang mengatakan itu sebagai monitoring, tidak pernah Yang Mulia. Ada di SE 15. Jadi sepertinya penggugat salah mendengar penjelasan kami dan semuanya sudah kami sampaikan di penjelasan tertulis kami Yang Mulia. Terima kasih. Jadi tidak ada ya Pak Bu ya? Tidak ada ya? Tidak terdengar Ibu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dari itu penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Satu lagi Yang Mulia, tadi kalau memang SE 15 ini tidak dijelaskan mengenai dasar hukum atau bukan dasar hukum, kemudian pemeriksaan pajak tata cara juga dia tidak mau menjelaskan ini mengacunya kemana. Akhirnya kalau gitu kan kita berkesimpulan ini larinya adalah ke monitoring ya, alat monitoring. Pertanyaan kami, bagaimana hasil monitoringnya? Bolehkah ditampilkan hasil monitoringnya? Apakah pelanggaran tersebut sudah diperiksa oleh internalnya DJP? Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Yang ditanyakan berarti tindak lanjut monitoringnya Pak ya? Betul Yang Mulia. Ada nggak terbanding atau tergugat? Harus ada dong. Mohon izin Yang Mulia, menurut pendapat kami, hal ini tidak terkait dengan sengketa yang diajukan oleh pemohon Yang Mulia. Jadi kami dalam hal ini untuk saat ini kami tidak menanggapi Yang Mulia. Enggak, ini kan kalau memang monitoring ada pengawasan Ibu. Kan untuk Betul Yang Mulia. membuktikan bahwa itu monitoring, betul kan? Betul Yang Mulia. Iya, yang ditanyakan oleh penggugat tadi, atas kasus misalnya lebih dari 6 bulan, itu kan pelanggaran terhadap jangka waktu itu. Nah, seperti apa ininya di sana itu?
tindak lanjutnya? Di kami ada bidang yang tugasnya memang mengevaluasi kinerja pemeriksa pajak yang mulia, dan itu secara kontinu minimal setiap 1 bulan sekali itu kita ada review dan dilaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi. Demikian yang mulia. Ya, nanti di sidang berikutnya pas giliran tergugat nanti disampaikan ya hal tersebut ya. Menurut majelis itu relevan juga. Baik yang mulia. Ya. Oke, gitu penggugat ya. Sidang berikutnya penggugat. Majelis, Ya, mau gimana Pak Rinto? ya majelis ini menanggapi dari yang disampaikan oleh tergugat. Nah, kalau Berarti yang menanggapi di pertama, sidang berikutnya Pak. bukan ini apa respon ini. Jadi kesimpulan menyimpulkan aja dari tanggapan tergugat. Jadi menyimpulkan Kan berarti boleh. Ya. ya berarti bahwa ini tergugat mengakui pelanggaran melewati 6 bulan. Ya. Itu dulu. Ini apa mohon melalui majelis dicanangkan tergugat jawab yes or no itu majelis. Maksudnya gimana? Jadi ya berarti mengakui melanggar jangka waktu pemeriksaan majelis gitu, Ya, majelis. boleh. Kalau penggugat menyimpulkan seperti itu silakan. Ya kalau Iya, ditanya ke maksudnya- majelis nanti di putusan Pak. Bukan Kita silakan. bertanya yang mulia, kita bertanya. Tergugat silakan menjawab saja yes or no. Oh, Gampang sekali. tergugat. Nah, tergugat melalui majelis, tanya ke tergugat itu majelis. Oh, tadi yang ditanyakan coba diulangi lagi Pak. Apakah dalam hal ini Hmm. tergugat sudah mengakui kalau memang dari tim tergugat sudah melakukan pemeriksaan yang melampaui jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan majelis? Oke. Ya, tergugat silakan. Terima kasih yang mulia. Terkait jangka waktu pemeriksaan yang tadi ditanyakan oleh penggugat, dapat kami sampaikan bahwa dalam penjelasan tertulis kami maupun dalam penjelasan lisan yang kami sampaikan dalam sidang hari ini, kami tidak menyampaikan bahwa kami itu telah melanggar jangka waktu pemeriksaan. Terkait hal tersebut, dalam permohonannya wajib, mohon izin, dalam permohonannya pemohon memang sudah menyampaikan bahwa kami itu melanggar terkait jangka waktu pemeriksaan. Tapi dalam hal ini kami tidak di penjelasan kami secara tertulis mengakui atau tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa kami itu melanggar jangka waktu pemeriksaan. Yang kami sampaikan sesuai dengan penjelasan tertulis yang sudah kami buat, bahwa sesuai dengan SE tersebut, jangka waktu pemeriksaan itu adalah kaitannya dengan monitoring pemeriksa pajak. Demikian yang mulia. Bentar. Jadi sebenarnya pemeriksaannya melebihi jangka waktu atau tidak, Ibu? Kalau berdasarkan surat dari pemohon, di situ pemohon menghitung-hitung terkait jangka waktu pemeriksaan, di mana menurut pemohon adalah jangka waktu pemeriksaan adalah 6 bulan, dan menurut pemohon itu adalah melebihi dari 6 bulan. Enggak, versinya tergugat dong. Melebihi atau tidak? Fakta itu diakui atau tidak, itu yang penting. Nah, kalau diakui, konsekuensi hukumnya seperti apa, kan gitu. Kalau tidak diakui, buktinya apa tergugat? Ini berdasarkan catatan kami yang mulia, untuk jangka waktu pengujian itu memang terdapat keterlambatan. Namun demikian nanti akan kami konfirmasi terlebih dahulu dengan pemeriksa yang meneliti. Demikian yang mulia. Oke, PR-nya di sidang berikutnya nanti ya, di sidang waktu giliran tergugat, dicek lagi itu sebenarnya seperti apa sih? Mohon izin yang mulia. Baik, ada dua hal dari saya. Yang pertama, tadi tergugat masih tidak pura-pura tidak paham bahwa beliau itu telah melanggar tata cara pemeriksaan. Lagi-lagi mau melempar ke sidang berikutnya. Maka kami mohon yang pertama, pada sidang berikutnya bagian tergugat nanti, mohon dihadirkan saja tim pemeriksanya. Supaya mereka sendiri yang mengakui apakah dia melanggar atau tidak. Kalau dia langgar, kenapa alasannya? Kan siapa tahu ada alasan logis. Yang kedua, mengenai pasal 36 ayat 1D, tadi tergugat telah sengaja mengaburkan fakta persidangan, mengaburkan pasal undang-undang. Di undang-undang disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan bla bla bla. Artinya, pasal tersebut itu mengikat Direktur Jenderal Pajak, tetapi tidak mengikat hakim di pengadilan pajak. Itu pendapat kami. Nah, mohon ditanyakan kepada tergugat, apakah pasal tersebut juga mengikat seorang hakim? Terima kasih, Yang Mulia.
Mana tergugat? Yang mulia, dapat kami sampaikan di sini bahwa upaya hukum itu seharusnya dilakukan secara berjenjang. Dan menurut kami, atas pembatalan surat ketetapan pajak seharusnya ditempuh melalui upaya hukum pasal 36 ayat 1 huruf B atau pasal 36 ayat 1 huruf C, huruf D Undang-Undang KUP. Dan upaya hukum ini sebenarnya juga sudah ditempuh oleh penggugat. Untuk saat ini, pada saat sidang pertama, memang penggugat belum mengajukan upaya hukum selain gugatan. Tapi setelah kami teliti pada saat sidang kedua sebelum dilaksanakan sidang kedua ini, ternyata penggugat telah menyampaikan permohonan ada, jadi dari 4 berkas ini, berkas sengketa, itu terdapat 3 permohonan, Tergugat, terdapat 2 permohonan keberatan atas. tergugat. Mohon maaf, di ruang Ya. sidang terdengar suara azan. Kita break dulu, Baik, ya, tergugat ya. baik Yang Mulia. Baik. Sidang diskors.